siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Chelsea Regina dengan NIM 4425021. Saat ini saya akan menjelaskan hasil simulasi rangkaian pintu otomatis dengan menggunakan aplikasi Proteus. Elektronika digital dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan. Melalui perkembangan teknologi, mendorong penggunaan sistem otomatis untuk mempermudah aktivitas manusia. Salah satu penerapannya adalah pintu otomatis yang dapat membuka dan menutup secara otomatis berdasarkan kondisi tertentu. Pada rangkaian ini digunakan gerbang logika AND, OR, dan NOT untuk mengolah beberapa input menjadi output yang menentukan kondisi pintu. Selanjutnya, dalam membuka dan menutup pintu secara otomatis, saya menggunakan beberapa komponen. Yang pertama, logic stage atau input. Ini berfungsi sebagai saklar yang akan memberikan input, bisa 0 dan 1. 0 itu dapat diartikan sebagai sensor atau saklar tidak aktif, dan 1 dapat diartikan sebagai sensor atau saklar yang aktif. Kemudian ada gerbang NOT, AND, dan OR. Gerbang itu kondisi atau prasyarat. Misalnya, gerbang NOT jika inputnya 1, maka outputnya 0. Begitupun sebaliknya. Kemudian AND dapat menghasilkan output 1 jika seluruh input bernilai 1. Dan gerbang OR yang berbeda dengan gerbang AND. Gerbang OR cukup hanya salah satunya bernilai 1, maka output akan menghasilkan 1. Selanjutnya, IC driver motor, yaitu L293D. Ini merupakan IC pengendali. Jadi, motor yang akan menggerakkan pintu diproses oleh IC ini. Jadi, semua output dari gerbang-gerbang akan masuk ke IC ini. Selanjutnya, motor DC yang berfungsi sebagai aktuator yang mengubah energi listrik menjadi gerakan mekanik untuk membuka dan menutup pintu secara otomatis. Selanjutnya, ada baterai atau sumber tegangan. Ini berfungsi menyediakan daya listrik untuk seluruh rangkaian, termasuk gerbang logika, IC L293D, dan motor DC. Kemudian, ada ground yang berfungsi sebagai titik referensi tegangan 0 volt dan jalur kembali arus listrik agar rangkaian dapat bekerja dengan baik dan stabil. Kemudian yang terakhir ada output yang berfungsi untuk menampilkan hasil keluaran logika rangkaian dalam bentuk 0 atau 1 untuk mengetahui kondisi sistem. Selanjutnya yaitu aljabar boolean. Yang pertama, aljabar boolean pada bagian input 1. Pada bagian atas rangkaian input C, terlebih dahulu melewati gerbang NOT atau U1 sehingga menghasilkan C bar. Selanjutnya, sinyal C bar digunakan sebagai salah satu masukan pada gerbang N, U7, dan U8 sehingga U7 menghasilkan A C bar dan U8 menghasilkan B C bar. Kedua keluaran tersebut kemudian digabungkan menggunakan gerbang OR atau U9 sehingga dapat diperoleh IN1 sama dengan A C bar ditambah B C bar. Dengan menggunakan rumus distribusi, penggunaan atau persamaan dapat disederhanakan menjadi IN1 sama dengan C bar dalam kurung A ditambah B. Aljabar boolean pada input 2. Di sini gerbang NOT U2 keluarannya B bar dan gerbang NOT U3 keluarannya A bar. Kemudian A bar dan B bar diproses oleh gerbang N U5. Jadi U5 sama dengan A bar B bar. Selanjutnya gerbang NOT U4 keluarannya D bar. Sehingga keluaran U5 digabungkan dengan U4 melalui gerbang N U6 sehingga diperoleh IN2 atau input 2 sama dengan A bar, B bar, D bar. Persamaan ini menunjukkan bahwa IN2 hanya akan aktif jika A, B, dan D mempunyai nilai 0 secara bersamaan. Interpretasi sistem pintu otomatis. Jika input 1 sama dengan 1 dan input 2 sama dengan 0, maka pintu akan terbuka. Ini terjadi saat C bar dalam kurung A ditambah B
tutup kurung sama dengan 1. Kemudian, jika input 1 sama dengan 0 dan input 2 sama dengan 1, maka pintu tertutup. Ini terjadi saat A bar, B bar, D bar sama dengan 1. Kemudian, pintu tidak bekerja atau diam. Ini terjadi saat input 1 sama dengan 0 dan input 2 sama dengan 0. Kemudian error terjadi ketika input 1 sama dengan 1 dan input 2 sama dengan 1. Selanjutnya ada tabel kebenaran. Tabel kebenaran pada rangkaian ini menunjukkan hubungan antara 4 input A, B, C, dan D atau input 1, 2, 3, dan 4 dengan dua keluaran yaitu input 1 dan input 2 yang terhubung ke IC L293D sebagai pengendali motor pintu otomatis. Nah, di sini pada tabel kebenaran, jika input 1 sama dengan 1 dan input 2 sama dengan 0, maka kondisi pintu akan terbuka. Dan jika input 1 sama dengan 0 dan input 2 sama dengan 1, maka kondisi pintu akan tertutup. Kemudian jika input 1 sama dengan 0 dan input 2 sama dengan 0, maka kondisi pintu tidak bekerja atau pintu diam. Selanjutnya, jika input 1 sama dengan 1 dan input 2 sama dengan 1, maka kondisi pintu error. Selanjutnya, simulasi rangkaian. Yang pertama yaitu ada kondisi pintu terbuka. Ini terjadi karena rangkaian menghasilkan sinyal logika 1 pada keluaran gerbang OR atau U9. Hal ini terjadi karena input B sama dengan 1 dan setelah input C sama dengan 0 melewati gerbang NOT yang nilainya berubah menjadi 1. Kedua sinyal tersebut masuk ke gerbang N atau U8 sehingga menghasilkan keluaran 1. Keluaran ini kemudian diteruskan ke gerbang OR atau U9 dan tetap menghasilkan 1. Sinyal 1 dari U9 masuk ke pin IN 1 pada IC L293D, sedangkan IN 2 sama dengan 0. Kombinasi IN 1 sama dengan 1 dan IN 2 sama dengan 0 membuat motor DC berputar maju. Putaran motor inilah yang menggerakkan mekanisme pintu sehingga pintu bergerak dari posisi tertutup menjadi terbuka secara otomatis. Selanjutnya, kondisi pintu tertutup. Kondisi pintu tertutup ini terjadi karena rangkaian menghasilkan sinyal logika 0 pada keluaran gerbang OR atau U9 dan sinyal logika 1 pada jalur bawah yang menuju pin IN 2 ICL293D. Terlihat bahwa input yang aktif adalah C sama dengan 1, sedangkan input lainnya bernilai 0. Ketika input C sama dengan 1 masuk ke gerbang NOT atau U1, keluarannya menjadi 0. Akibatnya, gerbang N, U7, dan U8 tidak dapat menghasilkan keluaran 1 karena salah satu masukannya bernilai 0. Oleh karena itu, keluaran U7 dan U8 sama-sama 0. Kedua keluaran tersebut kemudian masuk ke gerbang OR atau U9 sehingga keluaran U9 juga menjadi 0. Di sisi lain, kombinasi sinyal pada bagian bawah rangkaian menghasilkan keluaran 1 dengan kondisi IN 1 sama dengan 0 dan IN 2 sama dengan 1. IC L293D membalik arah arus yang diberikan ke motor DC, sehingga motor berputar berlawanan arah dibanding kondisi sebelumnya. Putaran motor yang berlawanan arah ini menggerakkan mekanisme motor untuk menutup pintu secara otomatis. Jadi, pintu tertutup karena rangkaian memberikan perintah IN 1 sama dengan 0 dan IN 2 sama dengan 1 kepada driver motor L293D yang menyebabkan pintu berputar ke arah penutupan pintu atau berlawanan arah jarum jam.
Selanjutnya, kondisi pintu tidak berputar atau diam. Ini terjadi karena rangkaian menghasilkan logika 0 pada kedua jalur yang menuju IC L293D, yaitu IN1 sama dengan 0 dan IN2 sama dengan 0. Terlihat bahwa input C sama dengan 1 dan D sama dengan 1, sedangkan input lainnya bernilai 0. Saat input C dan D melewati gerbang NOT, keluarannya menjadi 0. Akhirnya, gerbang-gerbang N tidak dapat memperoleh kombinasi masukan yang diperlukan untuk menghasilkan logika 1. Karena itu, keluaran gerbang OR atau U9 bernilai 0 dan jalur bawah juga bernilai 0. Dengan kondisi IN1 sama dengan 0 dan IN2 sama dengan 0, IC L293D tidak memberikan perintah putaran ke motor. Akibatnya, tidak ada arus yang menggerakkan motor DC sehingga motor berhenti dan pintu tetap berada pada posisinya atau tidak membuka maupun menutup. Kesimpulannya, pintu tidak berputar karena keluaran rangkaian menghasilkan IN1 sama dengan 0 dan IN2 sama dengan 0 sehingga motor DC tidak aktif dan pintu diam. Nah, kesimpulan dari presentasi tadi adalah rangkaian pada simulasi Proteus ini merupakan rangkaian kendali motor DC yang memanfaatkan gerbang logika dasar, NOT, AND, dan OR, serta IC driver motor L239D. Gerbang-gerbang logika digunakan untuk mengolah beberapa sinyal masukan menjadi sinyal kontrol yang sesuai untuk mengatur kondisi kerja motor. Hasil pengolahan logika tersebut kemudian diteruskan ke IC L293D yang berfungsi sebagai penguat arus dan pengendali arah putaran motor. Dengan adanya kombinasi gerbang logika dan driver motor, sistem dapat mengendalikan motor secara otomatis berdasarkan kondisi input yang diberikan. Rangkaian ini menunjukkan penerapan aljabar boolean dan logika digital dalam sistem kendali motor DC. Demikianlah hasil presentasi simulasi rangkaian pintu otomatis yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.